Banyak orang yang masih kesulitan untuk menemukan cara belajar yang efektif. Jika kamu salah satunya, maka simak video ini sampai selesai. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas atau memberikan suatu tips ya untuk melakukan atau menjalani belajar efektif. Belajar efektif bisa ditentukan dari kualitas membaca yang baik. Ya, saya akan mengambil satu teori atau metode dari seorang filsuf pendidikan asal Amerika, yaitu Robinson. Robinson pernah menuliskan di dalam bukunya, yaitu mengenai buku Effective Study ya, yang dikarangnya pada tahun 1946. Robinson menyampaikan suatu metode yang disebut sebagai metode SI3R. Kiprah Robinson dalam dunia pendidikan tidak usah diragukan lagi ya, karena kontribusinya dalam dunia pendidikan sangat diakui oleh banyak orang. Metode SI3R juga memang sudah banyak dikenal orang ya. Maka dari itu saya akan memberikan suatu tips ya melalui metode tersebut untuk kita belajar kembali mengenai cara belajar yang efektif itu seperti apa. Apa yang sudah saya sampaikan di awal bahwa belajar yang efektif itu bisa ditentukan dari kualitas membaca. Nah, SI3R itu merupakan cara membaca dengan baik ya. Bagaimana kita mampu mengenal tema di dalam materi tersebut atau di dalam buku tersebut ya. Di dalam SI3R itu ada survei, question, read, recite, dan review. Jadi ada 5 poin yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama itu ada survei. Ya, bagaimana kita bisa mensurvei atau mengamati ya terlebih dahulu buku atau materi yang akan kita baca ya, dan pelajari. Survei ini bisa kita lakukan dengan membaca daftar isi atau kata pengantar, sehingga kita bisa mengenali ya terlebih dahulu apa yang ada di dalam buku tersebut. Setelah kita mengenali secara umum, kita naik ke tahapan yang kedua, yaitu adalah question. Nah, bagaimana di tahap yang question ini ya, kita diminta untuk memberikan pertanyaan ya mengenai gambaran umum atau gambaran khusus sekiranya apa yang akan dibahas dalam buku tersebut. Setelah kita melakukan 2 tahap itu, selanjutnya kita diminta untuk membaca isi buku. Nah, isi buku ya dibaca untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Nah, tentu saja dalam membaca isi buku itu kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat banyak ya, atau mendapatkan informasi yang begitu variatif gitu. Bukan hanya kita mendapatkan jawaban yang sudah kita tanyakan pada tahap 2, tapi kita juga mendapatkan beberapa poin penting lagi ya di luar dari apa yang kita tanyakan gitu. Jadi harapannya dalam proses membaca ini kita bisa menentukan juga ya bagaimana kita melakukan kegiatan membaca ini dengan pola yang baik, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat juga gitu. Nah, setelah kita membaca, kita diminta untuk melanjutkan ke tahap 4, yaitu tahap mengenai recite ya, atau mengucapkan dalam bentuk pemahaman kita. Entah itu kita menuliskan kembali apa yang sudah kita baca menggunakan pemahaman kita atau menggunakan bahasa sendiri, atau bisa juga kita berbicara sendiri ya, yang terintegrasi melalui pemahaman, melalui pikiran kita. Dan yang terakhir itu kita diminta untuk mereview. Nah, pada kondisi terakhir ini kita bisa mereview, kita bisa mengulas kembali, entah itu kita membuat konsep berupa peta konsep dari apa yang sudah kita baca yang menjadi pemahaman-pemahaman kita bisa mencatatnya kembali, kita bisa mengembangkannya kembali, bahkan kita bisa memberikan pertanyaan kembali selain pertanyaan yang sudah ada di poin 2 ya. Jadi kita coba memberikan pertanyaan kembali, apakah kita bisa menuangkannya dalam bentuk bahasa sendiri atau tidak. Kita juga bisa membuat catatan-catatan kecil, entah itu berupa deskripsi atau berupa peta-peta konsep dengan bantuan gambar-gambar yang menarik ya. Nah itu, jadi kualitas membaca yang baik ini saya rasa akan memberikan kita suatu kegiatan belajar secara efektif. Bagaimana kita bisa belajar secara nyata ya, melalui apa yang kita baca dan nantinya akan dituangkan ya atas dasar pemahaman yang sudah kita pahami dari apa yang sudah kita baca. Nah, itulah sedikitnya mengenai konsep SI3R. Semoga bisa menjadi rekomendasi ya teman-teman dalam melakukan atau menggunakan cara belajar yang efektif ya dari metode tersebut.
Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman selalu dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitasnya.